Tunjukin kalau kita ini udah bukan lagi Indonesia yang bisa seenaknya mereka bantai kayak kemarin. Dengan cara perlihatkan ke mereka kalau kita ini bukan tim dengan karakter inferior. Sekalipun kita merupakan tim yang dipandang sebelah mata di turnamen ini. Which is good. Harusnya ini jadi pemicu untuk titik balik di mana lo harus buktikan. Salam fans Garuda. Piala Asia telah bergulir dan 4 pertandingan telah dilalui. Salah satunya tuan rumah Qatar berhasil menekuk Lebanon dengan skor meyakinkan 3-0. Kemudian ada Australia yang membenamkan India dengan skor 2-0. Lalu terjadi 2 draw di sana. Pertandingan antara China melawan Tajikistan dan juga Syria melawan Uzbekistan. Ini agak mengejutkan bagi China yang mengalami penurunan performa setelah sebelumnya dikalahkan Hong Kong pada laga uji coba dengan skor tipis 1-0. Dan juga ini peningkatan sedikit dari Syria yang mampu menahan imbang Uzbekistan. Karena sebenarnya pada laga tersebut Uzbekistan lebih diunggulkan. Namun akhirnya berakhir dengan skor imbang. Nah, berkaca dari pertandingan-pertandingan barusan, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa kurangi sedikit kesalahan internal, terutama kesalahan-kesalahan diri sendiri yang mendasar. Di situ juga diperlihatkan tentang intensitas pertandingan yang memang levelnya sudah berbeda ketika diuji coba dengan di turnamen yang sesungguhnya. Para tim yang bermain barusan itu, mereka memiliki kesulitan dan kekompakan yang benar-benar jelas dalam bermain. Yang sebentar lagi akan dilangsungkan adalah pertandingan antara Vietnam melawan Jepang. Nah, ini adalah salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh kita termasuk timnas Indonesia untuk berkaca dan belajar dari pertandingan-pertandingan tersebut agar kita mampu mengantisipasi Jepang. Ya, karena ini 2 lawan kita yang setidaknya salah satunya harus kita kalahkan, yaitu Vietnam dan Jepang yang setidaknya harus bisa kita redam. Bagaimana dengan kabar timnas Indonesia ya? Sejauh apa persiapannya dan bagaimana nanti prediksi melawan Irak? Karena untuk pertama kalinya sejak tahun 2007, tim-tim seperti Indonesia dan Malaysia ini comeback setelah sekian lama untuk bermain di Piala Asia dengan vibes World Cup, sisa-sisa peninggalan Piala Dunia. STY sebagai head coach timnas Indonesia harus segera menemukan formasi ideal dan formasi utamanya untuk starting 11 nanti. Karena sejauh ini kalau melihat dari laga uji coba 3 kali kita dikalahkan beruntun, STY ini seperti masih kebingungan untuk menemukan formasi pakemnya. Menurut teman-teman lebih baik mana? Berantakan di uji coba atau berantakan di Piala Asia? Kalau menurut gua jauh lebih baik kita kalah terus di uji coba tapi perform di Piala Asia daripada bagus selama uji coba tapi hancur di turnamen sesungguhnya, di mana lu membawa ekspektasi yang tinggi kepada para pendukung lu bahwa lu ini udah di level Asia. Kalau lu mau tahu level lu di mana, itu nanti di level pertandingan sesungguhnya. Jadi kalau masih di uji coba aja udah gebar-gebar bahwa lu nih udah di level yang berbeda, ya kita ini masih di level Asia Tenggara. Ya hampir semua tim Asia Tenggara ini sebenarnya masih level Asia Tenggara, belum di level Asia. Kelihatan di level Asia itu di turnamen sesungguhnya, di Piala Asia. Yang celaka itu kan ketika uji coba bagus, begitu di turnamen Piala Asianya berantakan. Yang mendingan dianggap mediocre dari sekarang, ya kan? Sehingga ketika kita kalah dan membuat kesalahan, kita bakal belajar dari kekalahan-kekalahan dan kesalahan tersebut. Dan kita akan mengevaluasi untuk perform di turnamen sesungguhnya. Itu yang sedang diupayakan oleh Shin Tae-yong sebenarnya. Tinggal kita lihat aja nanti di Piala Asia Januari ini seperti apa performa kita. Amit-amit jangan sampai kayak negara sebelah yang belum apa-apa aja sombongnya udah setengah mati. Berasa kayak dia ini udah di level Jepang sama Korea aja. Padahal dia sendiri masih di Asia Tenggara juga. Nah, kembali ke fokus timnas sendiri. Terkadang kan para netizen ini suka heran ya. Kenapa sih timnas kita dari pemain biasa sampai pemain yang berpengalaman masih aja ngelakuin blunder? Pertanyaannya adalah, sudah selevel apa baik pemain keturunan maupun pemain lokal kita? Pemain kita ini mediocre loh. Jadi jangan berharap kalau mereka ini nggak berbuat kesalahan atau blunder. Kalau kualitas mereka memang bagus, udah pasti mereka bakal tembus ke skuad senior di timnya masing-masing. Kalau Jordi Amat bakal tembus ke level senior timnas Spanyol, ya Elkan Bagot bakal masuk timnas Inggris, dan para pemain keturunan Belanda ini bakal main di timnas Deoranya semua. Berapa banyak materi yang kita punya sekarang itu benar-benar ada di level grade A. Sebut aja Rafael Strijk itu bermain di divisi 2 Liga Belanda, masih cadangan di ADO Den Haag. Ivar Jenner pun masih cadangan di Youth FC Utrecht divisi 2 Liga Belanda. Justin Hubner itu kapten di Under 23-nya Wolves. Apalagi Elkan Bagot yang masih juga belum mendapatkan tempat reguler di Ipswich Town divisi Championship kasta kedua di Inggris. Nah, yang bakal datang misalnya
Jay Itzes itu masih di seri B, belum sampai ke seri A. Dia ini memang reguler di Venezia. Itu tunggu Venezia tembus ke seri A dulu, dan ketika Jay Itzes sudah bermain reguler di seri A, baru dia bisa mendapatkan titel Grade A. Kemudian siapa lagi? Nathan Choaon pun gak pernah main di Swansea City. Dia belum benar-benar mendapatkan tempat reguler di Swansea City. Paling ya Sandy Walsh misalnya. Ini pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Belgia. Tapi kan Liga Belgia ini kastanya nggak seperti Liga Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Dan bahkan masih di bawah Liga Portugal. Apalagi klubnya ini, KV Mechelen, masih di posisi peringkat 10. Bukan tim papan atas. Walaupun klubnya ini memang berada di tier 1 Liga Belgia. Tapi kan kalau dilihat dari sosok Sandy Walsh ini, dia ini kelihatan kayak ringkih, gampang cedera. Bahkan kelihatannya kayak nggak masuk skema permainan Sinteyong di 3 laga uji coba ini. Nggak cuma itu, di 4 laga sebelumnya, ya 4 laga seperti melawan Filipina, melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia, dan juga 2 kali melawan Brunei, Sandy Walsh ini tidak terlihat maksimal performanya. Kalau kita ngelihat Shane Patinama, mungkin kelihatan agak lebih mending, tapi tetap aja dia juga belum nyetel dengan timnas kita, walaupun dia sudah menciptakan 1 gol ke gawang Irak dengan sudut sempit dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Tapi dari segi kebugaran, dari segi kontribusi, memang belum terlalu terlihat lah, walaupun dia bermain di level Liga 1 Norwegia. Saat itu dia ada di Viking FK, ya sekarang sudah berpindah klub, namun ya tetap aja klub yang dia bela ini kan bukan di papan atas Liga Top Eropa. Praktis tinggal menyisakan beberapa nama aja yang bisa disebut pemain grade A. Contoh misalnya Martin Paes. Ini juga nggak bisa dikatakan grade A banget, karena dia bermain di FC Dallas, yang dari segi kompetitif Liga Amerika ini tidak seperti liga-liga di Eropa. Ya walaupun dia bermain di tier 1, ya paling kelasnya seperti level liganya Patinama sama Sandy Walsh lah. Praktis tinggal menyisakan 3 nama, yaitu Ragnar Oratmangun yang bukan menjadi pilihan utama Sinteyong sebenarnya, tetapi dia bermain di Fortuna Sittard, itu pun statusnya masih pemain pinjaman ya, di kasta Eredivisie Liga 1 Belanda. Ya paling tinggal 2 nama lagi yang masih bisa disebut grade A. Seenggaknya ya Jordi Amat lah, walaupun turun kasta main di Liga Malaysia, yang membuat dia akhirnya juga jadi underperform, karena biar gimana pun Jordi Amat ini malang melintang di liga-liga top Eropa, di tier satunya, makanya bisa disebut pemain grade A. Walaupun udah begitu sepuh dan udah mulai melambat performanya, sehingga bikin banyak blunder. Ya praktis tinggal sendirian ini Tom Haye, pemain yang masih bermain di Heerenveen Eredivisie Liga 1 Belanda, ya yang sebentar lagi mau dinaturalisasi. Jadi benar-benar yang bisa dikatakan grade A banget ini ya hanya Tom Haye. Apalagi kita mengharapkan Kevin Dix yang bermain di Liga Champion tuh mau dinaturalisasi. Kalau kita punya Kevin Dix, jadi kita punya 2 pemain grade A plus yang setidaknya bisa ngegendong tim Indonesia lah di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Tapi kan nyatanya kan skuad kita baru adanya segini doang. Jadi ya gimana caranya Sinteyong ini memaksimalkan potensi yang dimiliki para pemain mediocre ini. So what do you expect kalau mereka ini nggak bakal melakukan kesalahan-kesalahan? Dalam arti kesalahan-kesalahan itu pasti bakal terjadi lagi. Ini bukan levelnya Van Dijk atau back top Liga Eropa lainnya. Jadi jangan cuma fokus ke pertahanan, lihat depannya. Masalahnya depannya nggak cetak gol. Kalau kita kebobolan 3 dan ngegolin 4, ya you still win the game. Masalahnya depannya ini nggak ada yang bisa cetak gol. Masih terlalu tumpul depannya. Kita belum memiliki bomber-bomber berkualitas yang mematikan. Kalaupun kita punya Ramadan Sananta, sang top scorer Gamesnya, dia ini levelnya masih Asia Tenggara. Kalau untuk jadi bomber di level Asia, Sinteyong sendiri bilang bahwa Ramadan Sananta ini belum kuat dan belum mampu bermain selama 90 menit penuh. Itulah kenapa backupnya STE membawa 3 penyerang yang bisa membackup Ramadan Sananta ya, 2 pemain titipan, yang keduanya berasal dari klub papan bawah yang mau degradasi, salah satu kepolisian dan salah satu prajurit, satunya lagi pemain muda yang dianggap memiliki fisik yang setidaknya bisa nge-backup lah untuk seorang Ramadan dan Sananta ini. Itulah kenapa kita jangan sampai kalah dari Irak, menang lawan Vietnam, dan jangan sampai kalah telak lawan Jepang. Karena 3-3 ini bakal kalah lawan Jepang. Dan kita ketemu Jepangnya di match terakhir, di mana itu justru menguntungkan buat kita. Yang mana Jepang udah menang di 2 match sebelumnya. Yang kemungkinan mereka turunkan tim pelapis melawan kita. Bukan berarti nggak bakal kalah. Kalah juga. Cuma ya jangan terlalu besar kalahnya. Yang penting ini nih, pas lawan Iraknya nggak boleh kalah. Gimana caranya? Main high press. Paksa mereka long ball. Jangan biarin mereka kasih ruang untuk ngembangin permainan. Kita jangan belum apa-apa takut terus main bertahan di pertahanan sendiri. Kita itu jelek bertahan. Yang ada ngasih kesempatan mereka untuk ngacak-ngacak kita. Apalagi mereka udah hafal ngadepin karakter kita yang agak inferior, sehingga mereka mampu ngacak-ngacak kita di Basra saat kualifikasi Piala Dunia kemarin kan. Karena itu kita belum apa-apa udah takut langsung main bertahan. We have to attack, pressing, kasih mereka kejutan dan jangan kasih mereka kesempatan kembangin permainan. Tunjukin kalau kita ini udah bukan lagi Indonesia yang bisa seenaknya mereka bantai kayak kemarin.
dengan cara perlihatkan ke mereka kalau kita ini bukan tim dengan karakter inferior. Karena tim yang memiliki karakter inferior itu adalah tim yang cenderung bertahan bahkan sejak di menit-menit awal. Jadi mereka ini nggak berani mengambil inisiatif permainan untuk mendominasi the whole entire game. Sekalipun kita merupakan tim yang dipandang sebelah mata di turnamen ini. Which is good. Harusnya ini jadi pemicu untuk titik balik di mana lo harus buktikan bahwa lo mau selamanya dianggap sebagai lumbung gol. Lo mau diketawain 277 juta lebih penduduk Indonesia. Lo mau diremehin se-Asia Tenggara, bahkan se-Asia. You play to Garuda Merah Putih, it's different cake. Dan lo harus buktikan itu sekarang, bahwa lo tuh bisa. Nah, Sinteyong harus fokus ke situ, ke faktor non-teknis, di mana pemain yang mediocre ini bisa bersatu, membentuk tim yang solid, bisa fight, memberikan perlawanan untuk bisa lolos. Sampai di sini pembahasan preview kita sebelum timnas bermain di Piala Asia. Leave your comment below, see you and thanks for watching.